kita akan bahas peristiwa gerak menggelinding pada bidang datar yang kasar untuk menentukan percepatannya dengan aplikasi hukum 2 Newton. Nah, di sini untuk peristiwa bidang datar kasar, tentu lintasan kasar itu mempengaruhi suatu benda mampu bergerak menggelinding atau tidak. Kalau dia lintasannya licin, tentu dia akan slip. Jadi dia tidak akan memutar. Sekarang pertanyaannya adalah sebuah bola pejal, tidak lagi bola silinder pejal ya. Jadi di sini bola pejal bermasa 10 kg, berjari-jari 70 cm, menggelinding di atas bidang datar kasar dan dikenai gaya dorong sebesar 14 Newton. Pertanyaannya adalah tentukan percepatan baik tangensial maupun sudut, kemudian menentukan torsi. Nah, sekarang kita cari tahu dulu analisis untuk menentukan percepatan di dalam peristiwa gerak menggelinding. Jadi kita gunakan analisis secara translasi dan analisis secara rotasi. Sebelumnya setelah kita gambar gaya-gaya yang bekerja, di sini ada gaya dorong F, kemudian ada jari-jari lingkarannya, kemudian karena lintasannya kasar, berarti dia harus punya yang namanya gaya gesek yang arahnya melawan arah gerak benda. Arah gerak bendanya ke kanan. Nah, di sini gaya gesek inilah yang menyebabkan benda itu bisa berotasi karena arahnya gaya gesek ini membentuk suatu torsi terhadap jari-jari lingkaran. Nah, ini membentuk torsi sebesar 90 derajat. Nah, sekarang kita analisis secara translasi dulu. Dengan analisis translasi, kita gunakan konsep hukum Newton, sigma F sama dengan M kali A. Di sini kita jumlahkan semua gaya yang bekerja. Karena F searah dengan A, maka F-nya positif. Karena F gesek berlawanan dengan A, F gesek negatif. Berarti F dorong dikurangin F gesek. Sama dengan massa bola pejal dikalikan A. Sehingga kita bisa ambil nilai dari F geseknya saja, maka F dorong dikurangin M dikali A. Nah, ini kita udah punya persamaan untuk menentukan besarnya gaya gesek. Nah, sekarang kita analisis secara rotasi, yang mana kita menggunakan sigma torsi. Jadi, sigma torsi sama dengan inersia dikali alfa. Hati-hati, yang membuat dia berotasi akibat adanya gaya gesek. Nah, jadi torsinya dikerjakan oleh gaya gesek terhadap lengan gayanya R. Nah, di sini F gesek dikalikan R sama dengan K M R kuadrat dikalikan alfa. Ini massa bola pejalnya ya. Nah, sekarang alfanya ini bisa kita uraikan aja. Jadi A per R. Nah, R-nya bisa kita coret. Jadi, F gesek sama dengan K massa benda kalikan A. Atau massa katrolnya di sini ya, massa bola pejal. Sekarang kita punya persamaan kedua. Nah, ini kita substitusi seperti biasa. Sekarang kita substitusi. Jadi, hasilnya adalah yang ke-1, kedua, F gesek sama dengan K M kalikan A, di mana F geseknya kita ganti F dorong F besar dikurangin M kali A, sehingga K M kalikan A. Kita satukan sesama A, K M kali A ditambah M kali A sama dengan F. Maka nilai dari M dan A-nya ini bisa kita keluarkan. MA K ditambah 1. Nah, sekarang karena kita mau cari percepatan ya rumusnya, jadi A sama dengan F per massa dalam kurung konstanta ditambah 1. Nah, ini rumus akhir untuk menentukan percepatan gerak menggelinding pada bidang datar. Sekarang kita tinggal masukkan nilai angka-angkanya saja. Maka kita tinggal masukkan
yaitu nilai percepatan sama dengan F-nya adalah 14 Newton dibagi masanya itu adalah 10 kg dikali konstantanya 2/5 ditambah 1. Nah, tinggal disamakan penyebutnya 14 per 10 dikali 7 per 5. Coret 2 sehingga hasilnya adalah 1 meter per second kuadrat. Jadi rumus untuk menentukan percepatannya sudah kita peroleh. A sama dengan F per M dalam kurung K ditambah 1. Sekarang kita mau mencari percepatan sudut. Nah, percepatan sudut itu kan rumusnya adalah kita pakai dari percepatan linier. Alfa sama dengan A per R. Maka nilai dari A sudah kita peroleh 1. R-nya jari-jarinya adalah 70 cm, berarti ini adalah 0,7. Maka 1 dibagi 0,7 adalah 70 radian per second kuadrat. Sekarang jawaban untuk nomor 3, kita ingin menentukan torsi. Torsi adalah inersia dikali alfa. Inersianya adalah 2/5 mr kuadrat dikalikan alfa. Kalian boleh pakai alfa langsung 70 atau mau dijabarkan menjadi A per R ini juga boleh. Jadi kalian nanti coret sesama R. Nah, maka hasilnya nilai dari torsi adalah 2/5, masanya adalah 10 kilo, R-nya masih ada 1 ya, 0,7 dikali percepatan A-nya 1. Maka hasilnya adalah 2, dan di sini nilai torsinya nanti didapat adalah 2,8 Newton meter. Oke, hari ini kita akan lanjut pembahasan kita, yaitu tetap menentukan percepatan suatu benda yang mana benda ini bergerak menggelinding pada lintasan yang miring. Nah, di dalam lintasan miring ini, kalian sudah menyinggung materi ini pada gerak menggelinding untuk menentukan kecepatan di dasar lintasan dengan konsep hukum kekekalan energi mekanik. Nah, masih ingat ya, untuk menentukan kecepatan di dasar, misalkan kita punya lintasan yang bergerak bola ini dari titik atas, dari titik A hingga menuju dasar. Saat di titik dasar, kecepatan di dasar VB sama dengan akar 2GH per 1 ditambah konstanta inersia. Nah, ini adalah rumusan untuk menentukan kecepatan di dasar lintasan. Sekarang kita ingin menentukan percepatan gerakan benda, yaitu A sama dengan titik-titik meter per second kuadrat. Nah, ini bagaimana caranya? Kita menggunakan konsep yang namanya analisis gerak translasi. Kemudian kita gunakan konsep yang kedua, yaitu gerak rotasi. Nah, dari sini nanti kita akan gabungkan sehingga kita peroleh persamaan percepatan. Sebenarnya untuk rumus percepatan ini, rumus akhirnya setelah dilakukan penurunan nanti akan diperoleh G sin theta dibagi 1 ditambah konstanta inersia. Nah, sebenarnya rumus akhirnya untuk menentukan percepatan di lintasan miring adalah G sin theta per 1 ditambah K, di mana G itu adalah konstanta percepatan gravitasi. Nah, sebenarnya rumus akhirnya tuh ini yang perlu kalian ingat ya. Kemudian di sini Ibu akan mengajak kalian untuk mengetahui penurunan rumusnya. Jadi, penurunan rumusnya untuk gerak menggelinding pada bidang miring, yang pertama kita analisis secara translasi. Di mana kalau menggunakan translasi ini artinya kita pakai hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M dikalikan A.
kalian harus ingat juga diagram gaya pada bidang miring. Karena ini lintasannya miring, maka arah penguraian vektor gaya yang ke kiri sini adalah mg sin theta, ke bawah ini gaya berat, kemudian diproyeksikan ke sini adalah mg cos theta. Nah, ada gaya normal dan ada gaya gesek. Kenapa harus ada gaya gesek? Supaya lintasannya tidak slip. Jadi lintasannya di sini harus kasar supaya dia bisa bergerak seperti roda. Nah, sekarang kita masukkan perhitungan di gerak translasi. Sigma F sama dengan M dikalikan A. Di sini yang membuat benda bergerak turun adalah mg sin theta. mg sin theta dikurangin dengan gaya gesek ya, karena gaya gesek melawan arah geraknya. Di sini arah gerakannya turun ke bawah. Jadi yang searah dengan percepatan adalah mg sin theta, F geseknya menghambat atau melawan. Maka dikurangin. Sekarang massa benda dikali percepatan benda. Nah, ini kita udah punya persamaan awal. Karena kita ingin ambil F geseknya saja, sehingga kita bisa tulis mg sin theta dikurangin M dikali A. Nah, kita punya persamaan pertama. Sekarang kita akan analisis secara rotasi. Nah, karena rotasi, maka yang terlibat adalah gerakan dari silinder pejalnya atau di bolanya. Maka kita pakai konsep hukum kita pakai. Oke, selanjutnya kita akan analisis gerak rotasinya. Yang berotasi di sini adalah bolanya. Maka kita pakai hubungan torsi dengan inersia. Sigma torsi sama dengan inersia dikalikan alfa. Kita pakai ini. Nah, di sini yang perlu kalian pahami, yang membuat benda berotasi di sini adalah gaya gesek ya. Jadi, gaya gesek itu yang mengakibatkan si bola itu berputar. Nah, karena adanya gaya gesek, maka torsinya di sini adalah gaya gesek dikalikan jari-jari atau lengan gaya. Sama dengan KM R kuadrat dikalikan A per R. R-nya bisa kita hilangkan, sehingga F gesek sama dengan KMA. Ini massa katrol ya. Sekarang kita udah punya persamaan kedua. Maka persamaan satu kita substitusi ke persamaan kedua. F gesek sama dengan konstanta massa katrol dikalikan A. F geseknya kita ganti sebagai mg sin theta dikurangin M kali A sama dengan K massa katrol dikalikan A. Nah, karena kita ingin mencari percepatan kan tadi, di sini berarti kita satukan yang ada A-nya. Ini pindah ruas, pindah ke kanan. Maka hasil akhirnya adalah mg sin theta sama dengan K massa katrol dikali A ditambah massa kali A. Kita keluarkan A-nya, maka K dikalikan massa katrol ditambah M. Nah, ini mg sin theta. Ini massa bebannya boleh dicoret nanti. Oke, sekarang kita sudah punya persamaan ini. Sekarang kita ambil nilai A-nya saja. Maka A sama dengan mg sin theta dibagi dengan K massa katrol ditambah massa. Nah, ini rumus akhirnya. Sekarang, karena nggak cukup, kita tambahkan halaman baru bahwa A sama dengan K dikalikan massa katrol ditambah massa benda. Nah, karena di sini massa benda itu adalah massa katrol itu sendiri, berarti sama saja ya nilainya MK dan M ini. Maka mg sin theta boleh kita keluarkan M-nya, K ditambah 1. Jadi massa katrol sama dengan massa benda. Karena ini satu bidang yang sama, cukup satu benda itu aja.
Maka M-nya boleh kita coret, sehingga kita perolehlah G sin theta per 1 ditambah K untuk rumusan percepatan. Nah, jadi ini alur dari proses penurunan rumusnya. Jadi yang perlu kalian hafalkan itu saja. Sama ya ini. G sin theta per 1 ditambah K. Penurunan rumusnya seperti